Orang tua serta audiens sekalian, perkenalkan saya Gapren Tambah sebagai moderator pada sesi kali ini, dan ini adalah rekan saya sebagai penulis yaitu Gregory Jos Arianto. Dan hari ini kami akan menyaksikan presentasi oleh kelompok 51 yang terdiri atas Christopher Bartolomeo Gunawan, Rafael Jovananda Tanda, dan David Ventura. Untuk penguji materi ada Pak Fajar, dan untuk penguji bahasa ada Pak Arwanto. Dipersilakan. Selamat siang, Pak Fajar, Pak Arwanto, orang tua, tante, dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Pada hari ini, kami ingin merayakan penelitian research paper kami yang berjudul Perbandingan Efektivitas Penambahan Puntung Rokok Bekas dan Sekam sebagai zat aditif dalam pembuatan batu bata. Sebelum saya masuk ke materinya, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya David Ventura. Nama saya Christopher Gunawan. Dan nama saya Rafael Jovananda Chandra. Baik, berikut adalah hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi pada kali ini. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian kami, dilanjutkan oleh rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian dari rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, kami merancang sebuah hipotesis awal yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dasar teori yang mendasari penelitian kami, rumus yang kami gunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan saran yang dapat kami berikan, dokumentasi penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Senang sekali rasanya akhirnya kami bertiga dapat mempresentasikan hasil penelitian kami yang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir ini. Saya juga terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan untuk menonton presentasi kami. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang. Mengapa kami memilih topik ini sebagai penelitian kami? Jadi kami melihat dan menemukan bahwa jumlah sampah, khususnya sampah puntung rokok dan sampah sekam yang tersebar di lingkungan kita sudah mencapai jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Namun penanggulangan terhadap sampah-sampah tersebut masih sangat kurang atau bahkan merugikan lingkungan kita dan semakin memperparah kondisi lingkungan kita. Oleh karena itu, kami ingin mencari solusi yang paling baik dan solusi yang mudah dilakukan bagi orang-orang awam, namun menghasilkan produk yang efektif dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Untuk semakin mengetahui seberapa banyak sih sampahnya, seberapa mengkhawatirkan sih sampah puntung rokok dan sekam, saya akan mengajak kalian untuk semakin memperdalam masalah-masalah mulai dari sampah puntung rokok. Jadi menurut Anur dan Permatasari, sampah puntung rokok rata-rata mencapai 1,1 juta batang per tahun. Jumlah limbah tersebut menempati peringkat kedua dari jumlah limbah yang tersebar di Indonesia. Kalau kita deretkan sampah puntung rokok dengan kira-kira panjang diameternya itu 2 cm ya, itu mampu menempuh jarak 23 km kurang lebih, atau dari Menteng Raya sampai ke UI di Depok. Jumlah itu tentunya sangat banyak dan sangat mengkhawatirkan. Dan next, untuk sampah limbah sekam. Jadi sampah limbah sekam ini dihasilkan puluhan juta ton, atau tepatnya pada tahun lalu 2023 menurut BPS mencapai 53,63 juta ton. Jika kita perkirakan bahwa 60% dari total panen tersebut akan menghasilkan sampah sekam, maka kira-kira angkanya dari 22,73 juta ton sampah limbah sekam yang dihasilkan dari tahun 2023 sendiri. Jumlah tersebut setara dengan berat Boeing 737 dengan jumlah 878,4 ribu pesawat Boeing 737 tanpa penumpang. Tentunya di dunia ini jumlah pesawat Boeing 737 tidak mencapai 878 ribu, sehingga bisa dibayangkan seberapa banyaknya limbah sekam yang dihasilkan tahun lalu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian kami. Jadi untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian masing-masing kami bagi menjadi dua. Yang pertama, untuk rumusan masalah terlebih dahulu, kami mencari apa saja keunggulan dan kekurangan dari setiap jenis batu bata yang kami buat. Yang pertama ada batu bata kontrol, kemudian ada batu bata yang diberikan zat aditif puntung rokok, dan batu bata yang diberikan zat aditif sekam padi. Kemudian rumusan masalah kami yang kedua adalah bagaimana perbandingan kualitasnya antara batu bata kontrol dengan batu bata yang diberikan zat aditif. Dari rumusan masalah tersebut terdapat dua tujuan penelitian juga. Yang pertama adalah untuk menemukan keunggulan dan kekurangan dari setiap batu bata yang kami buat. Kemudian yang kedua, membandingkan kualitas batu bata kontrol dengan batu bata yang diberikan zat aditif.
Kemudian berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, kami merancang sebuah hipotesis bahwa batu bata yang diberikan zat aditif puntung rokok dan sekam mampu menyerap air lebih sedikit dan lebih tahan terhadap tekanan dibandingkan dengan batu bata kontrol. Baik, sekarang masuk ke dasar teori. Tak kenal maka tak sayang, maka mari kita mengenali lebih dalam komponen-komponen yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah puntung rokok. Puntung rokok adalah bagian terujung dari suatu rokok batangan dan umumnya digunakan untuk menyaring udara yang dihisap oleh rokok ke dalam tubuh sang perokok. Puntung rokok ini terbuat dari selulosa asetat. Selulosa asetat merupakan serat-serat mikroplastik. Oleh karena itu, selulosa asetat atau puntung rokok masuk ke dalam kategori sampah B3, bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, selulosa asetat atau puntung rokok memiliki kemampuan untuk mencemari lingkungan sekitarnya. Jikalau ada puntung rokok di air, maka air akan tercemar. Jikalau ada puntung rokok di tanah, maka tanah akan tercemar. Oleh karena itu, kami memanfaatkan nilai HHV dari selulosa asetat atau puntung rokok kami. HHV, kalau ingin lebih jelas, HHV adalah nilai suatu substansi, nilai panas suatu substansi saat dibakar. Kemudian sekam padi. Jadi sekam padi adalah bagian terluar dari suatu bulir padi seperti yang ada di gambar ini, dan terdiri dari dua komponen utama, yaitu lema dan palea. Lema dan palea ini bersifat keras, kasar, abrasif, dan mudah terbakar. Karena lema dan palea atau sekam padi pada umumnya itu memiliki silika. Silika di sekam padi mengandung ligna selulosa. Yang ada di puntung rokok, selulosa juga ada, namun dalam bentuk yang berbeda. Tapi bahan dasarnya sama, yaitu selulosa. Oleh karena itu, dari kedua bahan komponen kami memanfaatkan selulosa dari kedua komponen kami. Kemudian kedua komponen kami gunakan untuk membuat batu bata seperti sudah tersaji di sini. Mengapa kami memilih batu bata? Batu bata adalah bahan bangunan fundamental yang mudah untuk dibuat. Namun, batu bata memiliki tahap-tahapan dalam pembuatannya. Tahap-tahap yang paling kami highlight adalah tahap seleksinya. Tahap seleksinya mengandung pengujian-pengujian secara fisik untuk kami cari data dan variabelnya dalam penelitian ini. Kemudian, mengapa sih kami mengambil hipotesis yang sudah dijelaskan tadi? Kami mengambil hipotesis tersebut karena kami mengira bahwa batu bata jika kami tambahkan dengan sekam dan puntung rokok yang memiliki selulosa, yaitu serat, akan menjadikan bahan bangunan komposit. Bahan bangunan komposit secara umum di kehidupan nyata memiliki kemampuan yang lebih kuat dan lebih baik ketimbang bahan bangunan konvensional. Saya beri contoh. Untuk fiberglass. Fiberglass adalah kaca dengan serat di dalamnya. Jika fiberglass kita berikan gaya yang lebih besar daripada kaca biasa, fiberglass akan jauh lebih tahan ketimbang kaca biasa. Dan kemudian untuk beton tulangan adalah beton dengan rangka besi di dalamnya. Oleh karena itu, karena ada bantuan dari rangka besi di dalamnya, beton tulangan memiliki kuat tekan dan kuat tarik yang jauh lebih kuat daripada beton putih. Untuk metode penelitian kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dan untuk lebih rincinya lagi, inilah beberapa langkah yang kami lalui dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama merupakan mempersiapkan alat dan bahan, dan kemudian membuat adonan dari batu bata tersebut. Nah, adonan ini terdiri dari tanah liat, air, pasir, serta zat aditif yang kami tambahkan. Zat aditif ini kami tambahkan sebanyak 5% dan 10% dari total massa satu batu bata tersebut, yaitu sebanyak 350 gram. Kemudian kami mencetak adonan batu bata ini di dalam cetakan kami sendiri yang berukuran 10 cm kali 5 cm dan 4 cm. Kemudian adonan ini kami keringkan terlebih dahulu selama 2 hari. Setelah 2 hari, kami membawa batu bata ini untuk dibakar di sebuah toko keramik di Bintaro. Dan setelah melalui proses pembakaran selama 1 hari, kami membawa kembali batu bata ini untuk dilakukan uji sifat mekanis. Untuk uji sifat mekanisnya ada beberapa rumus yang kami gunakan. Yang pertama merupakan rumus penyerapan air yang kami gunakan untuk mengukur jumlah air yang diserap oleh batu bata ketika direndam dalam air selama 24 jam. Yang kedua merupakan rumus kadar air yang kami gunakan untuk mengukur
kadar air yang hilang dari batu bata sebelum dan sesudah dibakar. Yang ketiga merupakan rumus initial rate of suction atau IRS. Nah, rumus ini kami gunakan untuk mengukur indeks IRS dari batu bata tersebut. Indeks IRS sendiri adalah jumlah air yang dapat diserap oleh batu bata dalam 1 menit pertama ketika direndam dalam air. Mungkin Anda bertanya, kira-kira 3 variabel ini buat apa diuji ya? Dan apa hubungannya dengan kekuatan batu bata? Nah, kandungan air dalam batu bata sangat mempengaruhi water cut batu bata tersebut dengan mortar atau semen. Semakin banyak jumlah air dalam suatu batu bata, semakin lemah water cut batu bata tersebut dengan mortar atau semen. Oleh karena itu, jumlah air yang terdapat di dalam batu bata bisa dijadikan metrik untuk mengukur jika batu bata tersebut bagus atau tidak. Baik, kita berangkat dan masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah sesuai dengan urutan formulasi yang sudah dijelaskan tadi, adalah penyerapan air. Jadi penyerapan air itu seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah kemampuan batu bata untuk menyerap air dalam 24 jam pertama. Jadi seperti yang dilihat di tabel, masa basah adalah masa dari batu bata kami setelah direndam 24 jam, dan masa kering adalah masa batu bata kami sebelum direndam air. Dan kita lihat ke grafik. Menurut grafik, terdapat perbedaan daya serap air dan setiap batu bata itu tidak sama. Kalau bisa disimpulkan, semakin banyaknya zat aditif yang ditambahkan ke dalam batu bata kami, semakin tinggi pula penyerapan air yang semakin tinggi pula penyerapan air yang dimiliki batu bata kami. Yang bisa dilihat, skala 5% dan skala 10%, skala 10% memiliki daya serap air yang lebih tinggi. Kemudian untuk 5% dan untuk 10% memiliki daya serap air yang lebih tinggi. Maka dapat kami simpulkan bahwa semakin ditambahkan zat aditif berbanding lurus dengan penyerapan air yang dimiliki batu bata kami. Dan kadar air, secara garis besar, grafik dari kadar air dan penyerapan air tidak jauh berbeda. Memang karena kedua komponen tersebut saling berhubungan. Jika kita lihat dari grafik kadar air batu bata kami, sama juga, semakin banyak zat aditif yang ditambahkan ke dalam batu bata kami, semakin tinggi pula kadar air yang dimiliki batu bata kami. Yang bisa dilihat, skala 5% dan 10% lebih tinggi 10%, untuk 5% dan 10% lebih tinggi 10%. Nah, karena itu, kedua komponen dari daya serap air dan kadar air terhadap zat aditifnya berbanding lurus. Baik, berikutnya untuk fase jenis. Fase jenis ini sangat mempengaruhi tingkat penyerapan air, kadar air, serta indeks IRS dari batu bata. Semakin ringan massa jenis dari sebuah batu bata, semakin kuat kemampuan batu bata tersebut untuk menyerap air. Nah, dari data yang di tabel ini dapat ditunjukkan bahwa batu bata yang ditambahkan zat aditif apapun memiliki massa jenis yang lebih ringan dibandingkan batu bata konvensional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persentase penambahan zat aditif pada batu bata berbanding terbalik dengan massa jenis batu bata tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa batu bata yang ditambahkan zat aditif memiliki massa jenis yang lebih ringan dan oleh karena itu memiliki tingkat penyerapan air yang lebih tinggi, kadar air yang lebih tinggi, serta IRS yang lebih tinggi. Berikutnya untuk kuat tekan. Nah, cara kami mengukur kuat tekan dari setiap batu bata adalah dengan memberikan beban. Beban ini memiliki massa yang bervariasi, mulai dari 5 kg sampai dengan 15 kg. Massa dari beban itu kemudian kami kalikan dengan angka percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian, angka itu kami bagikan lagi dengan luas permukaan batu bata yang diberikan beban, yaitu sebesar 40 cm persegi. Data di tabel ini menunjukkan bahwa batu bata yang paling lemah merupakan batu bata dengan tambahan zat aditif sekam sebaik 10%, dan batu bata yang paling kuat adalah batu bata yang ditambahkan zat aditif puntung rokok sebaik 10%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kadar sekam di dalam sebuah batu bata, semakin lemah batu bata tersebut terhadap tekanan. Sebaliknya, semakin besar kandungan zat aditif puntung rokok dalam sebuah batu bata, semakin kuat batu bata tersebut terhadap tekanan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan uji coba IRS kami. Untuk mengulang kembali, jadi IRS adalah initial rate of suction, yang mana artinya
kita menghitung jumlah atau massa air yang mampu diserap oleh batu bata dengan luas permukaan tertentu pada 1 menit pertama setelah direndam dalam air. Dapat dilihat dari tabel dan grafik yang terpampang di depan ini, untuk batu bata yang diberikan zat aditif sekam memiliki IRS yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan batu bata lainnya. Jadi dalam tabel dan grafik tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa untuk batu bata yang diberikan zat aditif sekam memiliki keunggulan yang lebih rendah jika kita bandingkan dengan batu bata kontrol dan batu bata yang diberikan zat aditif puntung rokok. Kemudian hal yang dapat kita lihat selanjutnya adalah bahwa penambahan sekam padi dalam batu bata berbanding lurus dengan tingkat IRS-nya, sedangkan untuk zat aditif puntung rokok, semakin banyak puntung rokok yang ditambahkan maka semakin rendah pula IRS-nya. Selain itu, satu hal terakhir adalah bahwa kita dapat melihat untuk penurunan IRS dari puntung rokok 5% dan 10% terlihat lebih stabil dibandingkan dengan peningkatan sekam 5% sampai ke 10%. Ini menandakan bahwa peningkatan IRS pada batu bata yang diberikan zat aditif sekam padi memiliki peningkatan IRS yang eksponensial begitu. Kemudian untuk mereka kembali, ini beberapa perbandingan umum dari uji coba kami. Untuk yang pertama adalah penyerapan air. Batu bata yang paling unggul adalah batu bata kontrol karena mampu menyerap air yang paling sedikit, meskipun hanya berbeda sedikit dengan batu bata yang diberikan zat aditif puntung rokok. Kemudian selanjutnya adalah kadar air. Dalam aspek ini juga batu bata kontrol memiliki keunggulan karena mampu memiliki kadar air lebih sedikit dibandingkan dengan batu bata lainnya. Untuk massa jenis, batu bata yang paling berat adalah batu bata kontrol, sedangkan yang memiliki massa jenis paling kecil adalah batu bata yang diberikan sekam padi. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sekam padi dan puntung rokok tersebut dapat dibilang mereka memiliki pori-pori atau rongga-rongga di dalamnya karena merupakan unsur mikroplastik begitu. Kemudian selanjutnya adalah dari kuat tekan. Untuk kuat tekan ini, kuat tekan batu bata kontrol dan batu bata yang diberikan zat aditif puntung rokok sama-sama lebih besar dan mengungguli batu bata yang diberikan zat aditif sekam. Gitu. Kemudian untuk IRS batu bata yang diberikan zat aditif puntung rokok memiliki keunggulan karena mampu menyerap air dalam 1 menit pertama paling sedikit dibandingkan dengan jenis-jenis puntung rokok batu bata lain. Baiklah, berikutnya untuk kesimpulan. Setelah melakukan penelitian ini, kami sebagai satu kelompok menyimpulkan bahwa hipotesis kami ditolak karena tidak semua batu bata yang diberikan zat aditif mampu menyerap air lebih sedikit dan lebih kuat dibandingkan batu bata konvensional. Dan dalam melakukan penelitian ini, tentu kami menghadapi beberapa tantangan dan halangan yang justru jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang ingin diberikan oleh kelompok kami untuk peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik ini. Yang pertama merupakan penggunaan tanah lempung konvensional yang dipakai dalam pembuatan batu bata biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah misalnya selulosa asetat ini dari puntung rokok bekas, karena kita hanya mencari bagian filternya, itu bagian yang halus-halus seperti kain gitu, seperti serat. Dan dari puntung rokok yang kami gunakan ada beberapa bagian dari puntung rokok tersebut yang filternya itu sudah ikut terbakar, sudah gosong dan sebagainya, itu lebih baik tidak digunakan. Kemudian perhatikan juga untuk puntung rokoknya, lebih baik menggunakan puntung rokok yang benar-benar kering, tidak basah. Kemudian pastikan bahwa kertas pembungkusnya itu benar-benar sudah dikupas semua dan lebih mudah untuk dikupas jika direndam dalam air terlebih dahulu. Kemudian untuk peningkatan jumlah sampel, seperti yang kita ketahui, jumlah sampel kami masih jauh dari cukup. Jadi kami merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya untuk semakin meningkatkan jumlah sampel. Bagaimana cara meningkatkan jumlah sampel? Dengan memastikan kelayakan batu bata sebelum dibakar, seperti ukurannya sesuai dengan SNI mungkin, volumenya, kemudian memastikan untuk memiliki sudut-sudut 90 derajat atau sudut lancip dalam situ-situnya. Dan kemudian untuk tingkat kekeringannya sebelum dipanggang atau dimasukkan ke dalam oven supaya tidak terjadi keretakan seperti yang ada di batu bata kami. Masih ada berapa? Masih sisa 20 menit.
Baiklah, berikut adalah untuk sebagian dari dokumentasi dari penelitian kami. Yang pertama merupakan video dari tahap pertama kita, yaitu tahap yang gagal. Berikut ini kita membuat cetakan yang pertama yang bisa dilihat di sini. Kami gergaji sendiri dari satu bongkahan kayu. Kemudian ini untuk pembuatan batu-bata yang pertama, yang sayangnya sudah hancur akibat percobaan, masih ada sisanya. Kemudian dan berikutnya adalah untuk yang bisa dilihat di sini, yaitu yang sukses. Ini kami sempat terkena hujan saat membuat batu-bata dan tidak sempat kabur, jadi kita akan buat batu-bata ini dalam kondisi yang basah. Bisa dilihat cetakan yang kedua yang berhasil. Kemudian ini dikeringkan di teras rumah saya selama 2 hari. Ini cara kami mengeluarkan batu-bata dari cetakannya, kami pastikan agar tidak pecah. Kemudian kami letakkan di sebuah papan kayu di atas kursi dikeringkan. Lihat tampilan batu-batanya, ada sebagian yang sudah kering, ada yang masih basah. Kemudian ini di oven saat sebelum dipanggang. Dan ini ya, ini foto di oven sebelum dipanggang juga. Dan ini foto kami sebelum membakar batu-bata tersebut. Dan ini merupakan video batu-bata setelah dilakukan pemanggangan selama 1 hari. Dan ini ada beberapa dokumentasi. Nah, ini foto setelah selesai dibakar. Dan kemudian ini ada uji penyiraman air, foto uji penyiraman air yang kami lakukan. Kemudian ini untuk batu-bata yang basah dengan yang kering kami buat timbangan. Karena adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Tentunya tidak semuanya dapat kami cantumkan di presentasi ini, tapi kurang lebih ini adalah bahan-bahan yang fundamental dalam membangun penelitian kami. Sekian presentasi kami, mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang tidak berkenan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih untuk kelompok RP 51 atas presentasinya. Saya rasa itu tadi presentasi yang sangat bagus, dan sekarang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit. Silakan Pak Fajar. Terima kasih moderator. Terima kasih teman-teman atas presentasi yang luar biasa. Selamat Anda sudah sampai dengan tahap ini ya. Berapa ya, kurang lebih 1 semester ya untuk membuat karya ini. Terima kasih Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk melihat putra-putranya menampilkan penelitian mereka, dan teman-teman kanisian yang sudah hadir di ruangan ini. Oke, baik. Bapak akan sedikit mengkritisi ya tentang apa yang sudah teman-teman presentasikan. Bapak membaca judulnya itu adalah perbandingan efektivitas penambahan puntung rokok bekas dan sekam sebagai zat aditif dalam pembuatan batu bata. Pertanyaan Bapak yang pertama, ini kan ada kata efektivitas. Anda tahu efektif atau tidaknya dari mana? Oke, jadi untuk efektivitasnya itu kami melihat dari kualitas batu bata itu sendiri Pak. Jadi untuk batu bata, contoh tadi ada uji penyerapan air dan uji kadar air begitu Pak, dan juga ada IRS. Itu secara teori kalau misalnya batu bata itu mampu menyerap air lebih sedikit, otomatis dia memiliki kerekatan yang jauh lebih kuat dengan mortar atau semen kalau disusun begitu Pak. Jadi itu bagi kami kalau misalnya zat airnya lebih sedikit, otomatis dia lebih efektif. Kemudian untuk kuat tekannya kalau lebih besar, lebih tahan tekanan, itu dia akan lebih efektif juga begitu Pak. Lebih cocok efektif atau kualitas? Efektif membandingkan ya. Sebenarnya untuk yang kami teliti itu sementara ini masih kualitas dari batu bata itu sendiri, tapi
untuk efektivitas yang kami maksud itu sebenarnya adalah efektivitas kalau misalnya digunakan dalam pembangunan begitu Pak. Jadi kami ini di sini menguji teorinya yang kemudian bisa atau enggak efektif atau tidak untuk digunakan pada proses pembangunan begitu Pak. Oke. Terima kasih. Terus apakah dalam pembuatan batu bata itu selalu membutuhkan zat aditif? Kalau untuk zat aditif itu sebenarnya tidak selalu, karena kami juga membuat batu bata kontrol sendiri Pak. Jadi batu bata kontrol itu terdiri dari ada tanah liat atau terracotta yang kami beli, kemudian ada pasir yang kami dapat dari tempat konstruksi begitu Pak, dan satu lagi itu ada air. Itu 3 bahannya Pak yang kami pakai. Jadi nggak ada zat aditif tambahan, benar-benar kami cuma mencari tahu apakah ini cukup untuk bikin batu bata. Oh ternyata bisa, dan akhirnya kami buat itu. Dan juga pasirnya saya dan Risto malam-malam ke tempat konstruksi, terus minta sama orangnya langsung yang ada di sana ada lebih nggak Pak. Terus kita juga sempat nanya-nanya gitu. Jadi kalian survei ke tempat pembuatan batu bata, ada belajar bahan-bahan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi mungkin maksudnya itu kami tidak langsung datang ke pabrik batu bata. Kami belajar sendiri mengenai penelitian relevan mengenai batu bata, seperti ada yang ditambahkan serbuk gergaji, ditambah serpihan botol kaca, itu ada di dalam daftar pertama kami. Kami melihat bahwa batu bata dengan zat aditif mampu menjadikan batu bata tersebut bahan bangunan komposit, di mana kami merumuskan bahwa bahan bangunan komposit itu akan jauh lebih baik daripada bahan bangunan konvensional seperti yang sudah ada di hipotesis sama dasar teori tadi Pak. Jadi kami ingin melihat apakah perbandingan sekam dan puntung rokok saat kami buat menjadi batu bata gitu Pak. Dan alasan kita tidak sempat untuk ke tempat pembuatan batu bata secara langsung untuk mempelajari Pak, karena kurang bisa dijangkau, karena yang paling dekat itu dari sebuah desa kecil di Jawa Barat. Iya Pak. Soalnya emang pembuatan batu bata Indonesia itu emang masih secara tradisional. Jadi Jawa Barat tadi di mana ya? Itu di Bintaro Pak. Itu bukan pembuatan batu bata. Bukan, itu workshop untuk keramik. Jadi kita hanya pinjam ovennya aja Pak. Karena kebetulan untuk membuat keramik dan batu bata itu suhunya sama. Karena tahu bahwa itu sekam itu justru untuk membakar ya, bukan untuk campurannya ya. Iya, kalau campurannya nanti kebakar jadi batu batanya bolong-bolong supaya bapak. Karena kalau sekam itu bukan untuk campuran membuat batu bata, itu sebagai bahan bakar untuk membakar batu. Nah, bapak tanya kan apa kalian belajar ke tempat pembuatannya seperti apa gitu? Ya, Kapan rumah pada dari kampung? iya, jadi untuk bapak pengen tahu kalian belajar apa gitu. Ya. Kemudian dari referensi itu referensi batu bata yang baik itu yang seperti apa sih? Dan kualitas yang baik itu yang seperti apa sih? Batu bata yang baik itu Pak, menurut dari melakukan penelitian seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian rumus, adalah batu bata dengan yang memiliki kandungan air yang lebih rendah. Jadi semakin sedikit jumlah jumlah air yang diserap oleh batu bata, semakin kuat batu bata tersebut ketika digunakan dalam pembangunan. Jadi ada tekanan ya. Iya, dan setelah itu batu bata yang mampu, kan batu bata itu kan kalau digunakan dalam pembangunan itu kira-kira jadi digini-gini. Jadi semakin kuat batu bata tersebut terhadap tekanan itu semakin bagus kualitasnya. Ingin menambahkan Pak, jadi sebenarnya batu bata itu secara standar nasional Indonesia itu sudah ditetapkan dengan angka-angka yang sendiri, seperti sifat nampaknya harus ada sudut siku-siku, terus kemudian kadar airnya 20%, dan ada kadar garamnya di dalamnya, namun kami tidak menghitung karena kami tidak memiliki kemampuan untuk mengecek kadar garamnya. Kemudian ada kemampuan IRS-nya, terus massa jenisnya kurang lebih 1,22 gram per cm kubik kalau tidak salah. Pokoknya semua itu sudah ada SNI-nya Pak. Namun karena secara sifat tampak sendiri kami tidak mengikuti ukuran dari SNI, kami menganggap bahwa
tidak harus semuanya. Oke. Kemudian kalau untuk rokok dibakar itu apakah tidak berbahaya? Oh, oke. Jadi ini saya bisa jawab Pak. Untuk rokok yang sendiri, sebenarnya kami kan udah dipisahin Pak dari bagian filternya dan sama bagian tembakaunya. Kemarin itu saya juga lumayan agak pelan dan lama dalam desain karena emang bener-bener yang kami mau itu selulosa asetat ya Pak. Bagian yang mirip-mirip benang kayak begitu Pak di dalamnya. Dan itu kalau misalnya dibakar itu memang ada asapnya, cuma tidak separah itu Pak sebenarnya. Kalau misalnya kemarin saya sempat ada yang kemasukan itu selulosa asetatnya itu ada yang udah gosong gitu Pak. Dan menurut saya itu saya kurang suka, jadi akhirnya kita cabut aja, kita masukin lagi yang benar gitu. Oke. Tadi di slide-nya ada grafik kayaknya. Ada. Yang kalau di ini halaman 5. Oh, suhu ya Pak. Itu suhu. Itu suhu X-nya apa, suhu Y-nya apa, terus hidrografiknya suhu. Maksudnya apa itu? Jadi untuk grafiknya ini Pak, Oh, suhu X-nya ini merupakan timeline pembakarannya. Tadi kan saya waktu pembakarannya Pak. Jadi tadi kan waktu pembakarannya memakan waktu sekitar 1 hari kurang dikit. Dan untuk suhu Y-nya ini merupakan suhu. Dan itu sudah ada keterangannya di judulnya bahwa suhunya dalam satuan derajat Celcius. berarti itu suhunya itu harusnya di suhu Y ya? Iya Pak. Di judulnya. Jadi judulnya adalah grafik hubungan suhu waktu gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi suhunya itu suhu Y-nya. Iya, Pak. Betul kan? Kemudian sama yang kita grafik yang bahas tadi itu sama ya. Itu maksudnya prosentase penyerapan air itu kan di sumbu Y-nya ya. Iya Pak. Nah, grafiknya itu bukan persentase penyerapan air. Jadi beberapa grafik nanti silakan didudukkan ya Naya. Iya Pak. Oke Pak. Ini grafiknya membingungkan. Sumbu Y-nya data, ini data apa? Judulnya malah ya kesarannya. Jadi nanti itu silakan di untuk dari bawah. Terima kasih. Oh, satu lagi. Kalian berapa kali gagal sih membuat patokan? Biar kamu belajar apa dari kegagalan? Jadi pertama kami kan tadi mencari tahu dulu Pak bahan dari batu-batu tersebut kira-kira komposisinya apa aja. Jadi yang paling pertama kami buat ini ada yang sudah merupakan campuran dari tanah liat, air sama pasir. Pada ini, yang ini Pak. Dan kedua ini sempat ada percobaan yang lain yaitu campuran antara tanah liat, keramik dan air. Dua, iya Pak, ada dua. Terus ketika dikeringkan, ini satu ada yang tidak kering, dan yang satu ketika dibakar pecah, Sangat rapuh gitu. sangat rapuh Pak. Terus yang kedua kali, terus ketiga kali Itu kami kegagalan yang ketiga kali itu Pak, iya. udah di yang mark 2, catatan mark 2, terus tapi terlalu lembek Pak. Tiga kali terus ya. Baru batch keempat berarti ya. Terus di antara kegagalan yang kedua ketiga itu kami kan sempat mengganti ini Pak, dari yang kami buat sendiri ini yang satunya lagi ya. Iya Pak. Kan belajar apa dari proses itu? Ya mungkin pantang menyerah kali ya Pak, karena kita udah dari siang sampai malam kerjanya, terus sempat kehujanan, kepanasan, lapar. Jadi dari situ kita belajar ya kalau mau hasilnya bagus juga usahanya harus sama lah. Intinya juga harus usaha. Oke, terima kasih. Cukup dari Bapak. Terima kasih Pak Fajar dan para peneliti. Sekarang saya persilakan kepada Pak Manus Pak Ibu Pak ini bisa memberikan pertanyaan dan masukan selama malam hari. Oke, baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan memberikan penjelasannya. Yang pertama saya mengucapkan provisian untuk para presenter yang sudah mencoba melakukan uji coba dan berhasil
meskipun apa yang dia diagnosakan tidak terbukti. Nah, yang kedua, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu. Terima kasih atas dukungannya terhadap anak-anak yang sedang berproses untuk mencapai menggenggam dunia. Jadi menggenggam dunia ini. Ya. Selamat dan tepuk tangan untuk mereka. Sekarang saya sebagai penguji bahasa untuk mencoba mulai menelaah dan coba memahami apa yang dipikirkan oleh anak-anak ini. Maka saya mau tanya kepada Anda bertiga, ya, bagaimana sebenarnya pola penalaran kamu di dalam proses penelitian ini? Ya, kalau berhubungan dengan penalaran berarti konteks logika. Ya, bagaimana logika kamu sehingga kamu kemudian mencoba untuk melakukan penelitian ini? Dan yang bagi saya dengan Pak Fajar yang berasal dari kampung, ya, itu yang tahu secara persis yang namanya sekam itu adalah untuk membakar batu bata. Nah, Anda penalarannya ternyata berbeda. Ya. Silakan Anda coba sampaikan bagaimana penalaran Anda untuk penelitian ini sehingga sampai tahapan sore. Baik, terima kasih Pak Noto. Jadi seperti yang sudah diketahui, limbah sekam itu jumlahnya banyak, tapi cara menanggapi masalah sampah tersebut juga sudah dalam beberapa cara, seperti sebagai pupuk, sebagai media tanam, dan sebagai itu salah satunya media untuk membakar batu bata. Namun yang kami telaah itu adalah komponen dari sekam yang memiliki ligna selulosa. Jadi ligna selulosa itu kalau kita telah secara kimiawi itu kan serat. Nah, serat itu bisa dijadikan sebagai tambahan dalam bahan bangunan untuk menjadi bahan bangunan komposit seperti yang sudah saya jelaskan di slide ini. Nah, kemudian karena sama-sama memiliki serat, awalnya kami cuma memiliki ide untuk menelaah sifat dari batu bata dengan pengerokok. Namun supaya ada pembanding yang lebih jelas, kami menggunakan sekam karena yaitu mereka sama-sama memiliki selulosa, memiliki serat, sehingga kami mengira mereka bisa nih dibandingin apple to apple. Kemudian yang lainnya, bagaimana penalarannya? Apakah sama atau tidak? Kamu lihat pemahaman Anda untuk materi yang Anda lakukan. Baik Pak, kalau pertama ini saya mau uruskan juga bahwa ide untuk menggunakan sekam ini itu kami nggak kepikiran juga untuk pakai sekam tadi, tapi kemudian diskusikan idenya oleh pembimbing kami Pak Agus, dan kemudian saya pikir lumayan juga. Saya mau nambahin juga dari Jopa, sebenarnya poin saya sama, tapi untuk yang mau saya highlight itu adalah yang bagian untuk bagian selulosanya dan kesamaannya dari selulosa ini dengan selulosa asetat itu, mereka sama-sama memiliki AF yang tinggi begitu Pak. Jadi penalaran kami atau saya dulu gitu Pak, itu adalah dengan selulosa asetat dan selulosa itu mereka memiliki AF yang tinggi, artinya mereka itu mampu mengantarkan panas itu lebih mudah Pak. Kalau batu bata itu kenapa mereka perlu pembakaran yang lama, bukan hanya suhu yang tinggi, itu karena mereka sebenarnya bukan konduktor panas yang optimal begitu Pak. Tapi dengan ditambahnya ligna selulosa ini, itu bisa dibilang lebih menghemat energi juga begitu Pak dalam pembakarannya. Kurang lebih begitu. Itu penambahan? Silakan Pak. Sudah cukup, saya sama dengan jawab pada. Baik. Yang kedua ini sebenarnya Pak Fajar yang juga mengecek lebih lanjut, karena penelitiannya adalah menggunakan puntung rokok, ya, yaitu gabus yang ada di belakang. Yang menjadi pertanyaan ke saya itu adalah bagaimana kalau mau membangun gedung sebesar Kanisium, terus butuhnya berapa banyak kalau seandainya bahwa penelitian Anda berhasil itu hasilnya terbaik. Bagaimana untuk mendapatkan puntung rokok segitu banyak untuk membangun, meskipun itu adalah bulan
penelitian, tapi kan intinya bahwa apa yang kamu lakukan kan berikutnya harus meant for the other, memberikan manfaat bagi orang lain. Silakan dengan apa? Baiklah Pak, tadi Bapak bertanya kira-kira jumlah rokok yang dibutuhkan jika produk ini digunakan untuk membangun beneran ya. Jadi tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk menguji teori dulu, untuk menguji efektivitas dari satu batu bata, apakah itu layak untuk dijadikan bahan bangunan. Dan untuk selanjutnya itu di luar lingkup penelitian kami Pak. Jadi kami cukup sampai efektif atau tidaknya aja. Iya, memang itu baik. Hanya harapan untuk dikontekanisius bahwa sebuah penelitian itu apapun harapannya memberikan manfaat bagi orang lain. Hasilmu baik bahwa apa yang kamu uji coba itu mendapatkan hasil yang efektif ataupun tidak efektif. Iya, memang. Maka memang kalau saya lebih baik daripada mau menggunakan materi ini yang sudah umum sih menggunakan serat bekas pakaian itu kan juga ada juga yang menggunakan itu. Tapi itu memang sebenarnya sudah diuji oleh orang lain. Hanya efeknya dari sebuah penelitian. Kalau hasilnya baik dan kemudian akan diikuti oleh para pengusaha yang berhubungan dengan batu bata, ini kan menjadi persoalan. Nah, kalau seandainya kami sendiri katanya batu bata yang paling baik adalah yang menggunakan kandungan untuk rokok 10-20%. Saya mau pesan yaitu batu bata untuk seluruh Indonesia. Sudah mumet semua itu. Itu loh menjadi masalah kita ya. Yang kamu juga harus mulai paham. Ini sebuah penelitian awal, tapi bahwa penelitian awal pun Anda harus juga berpikir bahwa apa yang kamu pikirkan itu harapannya memberikan manfaat bagi orang. Itu dari sisi penalaran yang diharapkan dari Anda juga harus paham. Kemudian untuk pada halaman 10 di halaman 10 itu saya mencermati dari sisi bahasa ya, grafik 11 perbandingan IRS, di bawahnya itu banyak sekali penjelasan kamu tentang grafik 7, grafik 8, grafik 9, grafik 10. Saya mau tanya dari sisi konteks bahasa, bukankah kalau yang namanya alinea itu dihubungkan oleh satu topik, satu persoalan, satu bahasa. Nah ini di sini kamu bahas ada 7 grafik 7, 8, 9, 10 disajikan satu dalam satu paragraf. Ini maksudnya gimana? Mungkin untuk konteks dari paragraf ini itu karena perbandingan umum Pak, judul subbabnya itu kami untuk satu paragraf ini cuma membahas mengenai perbandingan umumnya aja, dan sebenarnya kalau dilihat itu isinya ada di paragraf ini. Grafik-grafik ini cuma jadi perbandingan umum aja yang bisa merepresentasikan isi dari paragraf ini Pak, karena untuk data-data yang lebih lengkapnya sudah ada di bagian-bagian sebelumnya dari hasil pembahasan. Kalau demikian artinya bahwa kalimat utamanya harus dicermati, yaitu bahwa pada bagian ini akan membicarakan tentang perbandingan grafik 1, 2, 3, 4. Sehingga kamu penjelasannya juga berhubungan dengan grafik itu. Itu Iya Pak. Nah, itu hanya sebagai saran saja supaya nanti kan ketika menyampaikan sesuatu secara sistematis juga bisa dalam sambungan dengan benar. Ya, secara keseluruhan sebenarnya pola pemikirannya juga baik. Kemudian apa yang kamu sampaikan juga baik, argumentasinya juga sudah cukup baik. Yang bagian akhir yang saya ingin tanyakan, apa yang mampu kamu apresiasi terhadap dirimu pribadi ya, di dalam proses Anda melakukan uji baik? Kalau dari saya yang pertama itu, saya sempat beberapa kali saya pengen emosi Pak pas bikin karena gagal terus. Apa ya, rasanya mungkin kok udah dicoba tapi nggak berhasil gitu loh Pak.
itu lebih ke saya belajar lebih sabar aja sih, karena untuk sebelumnya itu pas masih awal-awal saya rasanya sempat ada pikiran-pikiran negatif kayak wah ini nggak kelar, ini nggak bisa nih gitu. Tapi untung ujung-ujungnya ada produk yang bisa kami anggap layak begitu Pak. Itu sih. Baik. Yuk, itu berarti. Kalau dari saya Pak, saya hal utama yang saya pelajari selama RP ini adalah untuk pantang menyerah Pak. Karena RP ini sudah kami lakukan prosesnya selama 1 semester. Dan dalam 1 semester ini saya dan kelompok saya menghadapi kegagalan yang banyak sekali. Dan terutama ada 1 minggu terakhir kami mengerjakan di mana hampir setiap hari kami berkumpul di rumah saya untuk menyelesaikan RP ini. Dan itu merupakan menurut saya dari seluruh proses pengerjaan RP ini itu minggu yang paling berat bagi kami semua. Cuman saya berpikir itu sudah momen-momen terakhir, sebaiknya kami gunakan dengan baik agar hasil kita maksimal. Itu sih Pak. Oke, baik. Kalau dari saya ingin mengapresiasi bahwa saya memilih kelompok yang tepat dan saya memilih ide yang tepat juga untuk melaksanakan RP ini, karena saya jujur saja sangat menikmati proses RP ini walaupun kadang stres dan suka kesel sama mereka berdua karena kepala batu ya. Kadang pengen lempar pakai ini jujur aja. Namun saya mengapresiasi bisa sabar sama mereka, bisa terus keep on going sampai akhirnya mendapatkan produk yang ada di meja itu dan bisa presentasi. Oke, baik. Nah, apa sih? Boleh. Saya belum nawar, saya juga. Ini penting masalahnya. Iya, yang terakhir. Kenapa saya tanya tentang konteks apresiasi? Karena persoalannya ada satu. Kalau kamu tidak mampu untuk melihat sisi positif dari kamu sendiri, sekecil apapun, kamu tidak akan pernah berhasil. Kamu tidak akan pernah mampu juga menghargai orang lain. Nah, dari teman kamu di sana ini ada poin-poin sendiri yang memang bisa kemudian menjadi sesuatu pengikat dari kamu. Ya. Harapan saya, setelah kamu mulai sebuah proses itu nggak gampang dan kamu ngerti yang namanya deadline itu ada waktu yang memang ditentukan, dan kamu ngerti bagaimana bapak dan ibumu ketika menghadapi suatu deadline itu juga pusing, juga puyeng. Maka mampu tidak Anda sampai tahapan untuk juga menghargai sekecil apapun yang dihasilkan dari jerih payah orang lain. Sekecil apapun rupiah yang dihasilkan oleh bapak dan ibu harus mampu kamu pertanggungjawabkan sampai pendidikan terakhir. Itu saja mudah. Terima kasih Pak Arwanto atas tanya jawabnya. Sekarang akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab oleh audiens. Silakan kepada Pak siswa dan Bapak Ibu orang tua yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Mohon untuk berdiri dan menyebutkan nama Anda. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin orang tua ingin memberikan apresiasi kepada anak-anaknya? Ya, silakan. Mohon berdiri dan menyebutkan nama lengkap. Nama saya Fredrik Purwanto, saya dari kelas 12 IPA 4, masuk absen 11. Simpel aja pertanyaan dari saya, bagian apa ya dalam proses penelitian kalian itu yang ribet banget atau paling berat dan paling menantang? Ya sih. Cukup dulu. Baik, terima kasih Fredrik atas pertanyaan yang sangat membangun. Menurut kami hal yang paling berat adalah untuk pertama-tama itu mencari bahan-bahan. Kami awalnya rencananya itu ingin satu persatu untuk rokok di jalan itu kami ambil sendiri. Namun untungnya karena ada kegiatan temu kolase, saya bersama David Ventura itu kebetulan ditugaskan untuk ngumpulin puntung rokok di Malioboro. Nah, terus kami memanfaatkan momen itu untuk menjadikan aksi kerja kami itu sebagai bahan untuk RP kami. Jadi kami lumayan dilibatkan. Terus untuk yang kedua
kedua adalah mencari rasio untuk melakukan batu bata. Jadi kami search internet, nonton video, kami sempat bingung, aduh bagaimana ini. Namun akhirnya dari saran orang tua untuk mengenai bahan-bahan, mengenai cetakan, dan dari percobaan kami akhirnya dapat terbentuk juga batu bata kami. Gitu. Menurut saya yang paling rumit dan ribet dan melelahkan dari segi fisik adalah mengaduk adonan batu bata, karena itu saya lakukan dengan tangan dan itu memakan waktu yang sangat lama, kadang sampai berjam-jam dalam satu hari. Dan mungkin yang paling rumit secara mental itu mengumpulkan semangat untuk mengerjakan research paper pada hari ini. Misalnya kami udah janjian untuk mengerjakan efek, dan mungkin itu kadang ketika kami sudah berkumpul di rumah saya, kita nggak langsung kerjain, kadang kita ya rebahan dulu atau nonton dulu. Cuman mengumpulkan semangat itu menurut saya yang paling susah. Namun setelah kami memulai kegiatan membuat RP ini, jadi rasanya lebih ringan dibandingkan mengumpulkan semangat dari sekian. Untuk dari saya itu sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama itu cukup personal bagi saya, karena yang pertama kali ditugaskan untuk memisahkan selulosa asetat dari puntung rokok itu adalah saya. Saya jarang berikatan dengan benda tersebut. Jadi ketika saya bekerja untuk memisahkan selulosa asetat dari puntung rokok itu baunya minta ampun. Itu saya cuci tangan sampai 5 kali, 6 kali, itu susah hilang baunya. Menurut saya itu yang paling, saya sempat mikir, wah apa ini, biar aja deh suruh orang lain aja yang suruh Joko aja udah, atau Kristal aja yang pisahin. Tapi ya emang kita kan sudah ada tugasnya masing-masing begitu ya, nggak bisa dilempar-lempar. Tapi untungnya pada akhirnya kita bisa mengerjakan semuanya bersama-sama begitu. Dan juga untuk rokok ini sebenarnya yang kami pungut itu isinya kan bukan cuma puntung rokok, tapi ada kotoran, ada tanah, ada rambut orang begitu. Jadi itu saya waktu itu dalam otak itu udah benar-benar off. Yang penting kerjain aja, nggak usah dilihat isinya ada apa gitu. Kemudian yang kedua itu yang paling belibet adalah sebenarnya saya sepandang dengan Kristo itu untuk mengumpulkan semangat itu nggak gampang, tapi yang paling sulit bagi saya adalah mengumpulkan semangat untuk bukan penelitian tapi menyelesaikan kertasnya. Karena untuk penelitian sendiri itu udah jelas kita mau melakukan A, melakukan B, melakukan C. Tapi untuk ketika mau ngotik kita harus cari referensi segala macam, itu rasanya udah capek nih, udah selesai penelitian gitu, tinggal tulis doang. Mungkin kita di belakang kepala itu anggapnya sepele, tapi justru ini bagian yang paling susah buat saya, karena bawaannya tuh males banget segala macam. Tapi untungnya kelar dan selesai dengan hasil yang saya cukup puas, dan saya juga cukup bangga karena ini saya rasa cukup sesuai dengan usaha yang kami bertiga lakukan gitu. Apakah sudah menjawab Saudara Frederick? Masih ada pertanyaan lain, tanggapan yang ingin disampaikan? Saya Peter Gunawan, orang tuanya Christopher. Saya mau kasih apresiasi ya, karena saya lihat prosesnya panjang dan terutama memang dalam mungkin 1 bulan terakhir banyak kebetulan kerjanya di tempat saya, jadi sedikit banyak saya bisa ngintip seberapa keras mereka bekerja. Yang tadi di foto mungkin ada yang hujanan dan segala macam, itu betul karena memang tempatnya juga terbatas. Dan yang paling bagus itu mereka bisa memaksa diri ya, menurut saya nggak gampang kerja di hari Minggu. Sabtu juga mereka kan ada persiapan buat ujian dan lain-lain, dan memaksa diri sampai Minggu malam kadang-kadang. Dan saya tahu tiga-tiganya juga bukan pribadi yang fit untuk bekerja yang sama, tapi semuanya bisa dilewati dengan baik. Dan menurut saya hasilnya hari ini bagus, karena saya sudah pernah lihat presentasi mereka awalnya kayak apa gitu ya, dan ini menurut saya improvement yang luar biasa, proficient. Apakah ada yang
sudah cukup. Oke, demikian presentasi yang dilakukan oleh kelompok FK51. Terima kasih kepada semua audiens yang telah hadir, Bapak Ibu dan Bapak, Bapak Guru sebagai penguji dan kelompok yang satu sendiri sebagai penyaji materi. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok